Halo semuanya, kali ini dengan saya Bayu dari 2G Studio. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bikin atap alang-alang seperti yang ada di portofolionya 2G yang Villa Bali. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan untuk base atapnya. Kemudian ini saya duplikat aja. Copy. Terus kemudian saya buat plan. Sini ukurannya saya pakai 30x40 aja. Saya tambahin length segment sama widthnya. Kemudian ini saya atur pivotnya di atas. Kita pilih pivot, efek pivot only, kita taruh di atas. Nah, ini supaya ketika nanti pakai object painter dia porosnya akan di sini. Saya kasih edit poly, saya atur bentuknya. Ini saya duplikat. Ini saya kasih edit poly lagi. Ini select semua, select all. Saya edit poly. Nah, saya pakai soft selection. Use soft selection. Pilih vertex paling bawah. Kita atur valve-nya. Kemudian tambahkan noise modifier. Kita atur scale sama strength-nya. Yang terlalu banyak. Atur juga sumbu Y-nya. Kurang lebih. Nah, setelah itu kita tinggal cari map untuk atap alang-alangnya. Kita bisa cari di website text2.com. Di sini free, ada free sama premium. Untuk yang free dia dikasih kredit 15 per hari, jadi bisa kita pakai. Kita cari roofing, cari yang thatch. Saya pakai yang ini. Kita bisa pakai yang image 3 ini yang agak luas. Kita pilih yang medium aja. Save. Nah, ini untuk diffuse-nya. Kemudian kita cari untuk opacity-nya. Kita bisa cari di folder yang sama. Scroll ke bawah. Nah, ini ada yang hitam putih. Ini bisa kita pakai untuk opacity. Kita download yang paling besar. Save. Oke, setelah itu kita buka Photoshop. Kita open. Ini saya open yang untuk opacity-nya dulu. Sini kita perlu edit, kita perlu kontrasin lagi supaya bikin putih lebih bersih. Sini saya gunakan level.
Ini white-nya saya turunin ya. Sampai bersih. Kemudian gunain invert, karena nanti yang saya pakai ada yang bagian atas. Ini masih kurang kontras. Oke. Dan kita crop. Kurang lebih seperti ini. Dan kita save. JPEG aja. Saya kasih nama alang-alang opacity, kemudian save. Oke. Kemudian kita buka yang diffuse-nya. Di sini saya duplicate ke bagian yang opacity tadi biar ukurannya sama. Kemudian ini mau saya desaturate dikit biar nggak terlalu saturate warnanya. Saya gelapin dikit. Oke. Kemudian ini kurang lebih sama ya. Ini saya mau bikin 3 variasi. Ini saya save dulu. Kasih nama alang-alang diffuse 01. Kemudian saya bikin yang variasi kedua. Ini saya geser aja. Kita save as JPEG, kasih nama alang-alang diffuse 2. Kemudian bikin variasi yang ketiga, saya geser lagi. Kemudian saya save alang-alang diffuse 3. Untuk opasinya tetap pakai 1, soalnya saya cuma perlu diffuse-nya aja. Oke. Kemudian balik lagi ke Max, masuk ke material editor, ZM ya. Kemudian kita create material baru. Karena di sini saya pakai Corona, saya pakai Corona material. Saya kasih nama alang 01. Kemudian klik kanan, create map baru. Ini saya pakai standar bitmap. Kita load tekstur tadi yang udah diedit di Photoshop. Di sini alang-alang diffuse 1, saya load. Ini kita nggak pakai reload scale ya, makanya ini harus saya matiin. Kemudian linkkan ke diffuse. Nah, kemudian tinggal kita bikin bump mapnya. Kita bikin map baru juga, standar color correction. Nah, kita gunakan map bitmap diffuse untuk ini ya, untuk bumpnya tinggal saya bikin monochrome aja. Kita linkkan ke color correct, masukkan ke bump supaya ada efek bumpnya. Dan kita masukkan opacity mapnya. Ini saya duplicate biar nggak perlu ngatur yang lain. Ini saya linkkan ke opacity color. Kemudian ini saya duplicate untuk
variasi kedua. Saya kasih nama alang-alang 2. Ini saya duplikat lagi. Saya kasih nama alang-alang 3. Nah, untuk alang-alang 2 saya ganti diffuse-nya ke yang diffuse 2. Untuk alang-alang 3 ganti diffuse-nya ke diffuse yang diffuse 3. Nah, saya minus dulu. Nah, sebelumnya nih kita harus kasih VMap dulu objek yang ini. Kita select semua, kasih VMap, kayak planar. Ini matiin reload-nya. Ini saya fit, masuk ke material editor, saya assign yang alang-alang 1. Saya preview. Nah, ini tinggal kita atur aja VMap-nya. Kurang lebih. Oke. Nah, kemudian kita duplikat untuk variasi yang lain. Select yang variasi kedua, saya send alang-alang 2. Ini select yang variasi ketiga, saya send yang alang-alang 3. Nah, kita udah ada 3 variasi. Kemudian yang kita lakukan adalah ini saya edit poly dulu, saya hilangin yang lain, sisain yang depan aja. Oke. Dan di sini kita bisa masuk di ribbon ini ya. Di ribbon ada namanya object pane. Di sini ada pane object. Kita klik. Nah, ini saya select dulu. Jadi kenapa saya pakai metode ini, karena pada kondisi aslinya dia sebenarnya modelnya seperti ditumpuk-tumpuk, jadi kayak susunan single gitu, kita susun terus ditumpuk di atasnya. Jadi saya coba aplikasikan di 3D Max. Kemudian masuk ke pane object, pilih pane with object and list. Nah, ini sebenarnya kita select dulu ya. Ini add selected. Nah, semuanya akan masuk ke dalam list. Kemudian balik lagi ke pane. Nah, di sini ada listnya. Kita ganti ke randomly, biar nanti ketika di brush dia objeknya random. Dan di sini pane on-nya kita ganti ke selected object. Kemudian kita select areanya, area yang mau di pane. Nah, kemudian kita klik ini untuk ngebrush. Nah, lebih seperti ini. Nah, kalau ngebrushnya kita dari kiri ke kanan, dia akan terbalik. Makanya kita harus ngebrushnya dari kanan ke kiri. Bisa kita atur jaraknya pakai spacing nih. Saya pakai 10.
rotasinya bisa kita atur pakai ini. Yang di sini saya mau atur rotasi X-nya. Nah, pakai min 2 aja. Ini kita bisa atur scale-nya juga. Ini tetap pakai 100. Bisa kita atur random scale juga di sini. Nah, ini untuk atur random scale, tapi di sini nggak saya pakai ya. Ini saya atur Z rotationnya. Sebenarnya nggak perlu, balikin 0 aja. Oke, kemudian kita brushing lagi. Kurang lebih seperti ini. Bisa kita atur lagi rotasinya, bisa kurang pas. Kita centang. Oke, back. Nah, untuk lepas kita harus matiin dulu ya. Oke, setelah itu kita harus bikin satu lagi untuk bagian ujungnya biar kelihatan lebih kalem ya. Ini saya duplicate, saya kasih modifier bend. Kita coba atur angle-nya, ganti bend aksisnya. Nah, ini zoom-nya saya rotate kayak gizmo, kita rotate 90 derajat. Terus kita atur angle-nya. Ini bisa kita scale gizmonya. Saya geser aja. Kurang lebih. Oke. Dan ini saya select yang pen object tadi, ini list saya hapus semua, saya add selected lagi. Kemudian kita select objek ini lagi, objek roofnya ini ya, kita pen lagi di sini untuk bagian ujungnya. Seperti ini. Saya coba tes render. Hampir bersama ya. Oke, kemudian kita bikin hubungannya. Saya pakai plane. Oke, kemudian masuk ke paintbrush lagi, objek pen. Ini saya pilih list. Nah, ini saya pakai yang paling ujung dulu, add selected. Kemudian saya brush, kita atur selected object. Kemudian kita brush. Oh, ini ganti random dulu. Saya bikin agak curve.
Nah, kemudian kita brushing untuk bagian atapnya. Ini kita remove dulu. Saya centang dulu ya. Saya blok, add selected, dan saya select base nya, saya paint lagi. Oke, centang, matiin. Ini saya isolate dulu. Nah, kemudian sini saya select semua, saya convert ke poly. Ini saya select base nya di sini ya. Select base nya, kemudian kita attach list. Ini attach list, select all, attach. Nah, jadi satu. Kemudian yang base nya ini saya delete. Kemudian kita gunakan FFD 3x3, kita atur bentuknya. Ini select control point, scale, lebih seperti ini. Kemudian kita kasih FFD box, kita set number. Untuk lengthnya saya pakai 8. Oke, tinggal kita atur bentuknya. Ini select control point lagi. Atur bentuknya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. And isolate. Ini tinggal kita rapiin aja. Ini saya select all, saya convert to poly aja. Kemudian masuk ke edit poly, kita kasih edit poly. Sorry, ini nggak perlu di select, jadi kita select proofnya aja. Saya kasih edit poly dan masuk ke elemen, saya select all. Kemudian kita cari namanya slash plan. Jangan lupa centang split agar nanti enak ketika menyelect elemennya. Ini ada plane ya, dia gunanya buat motong. Jadi saya rotate. Nah, 45 derajat. Bisa kita geser. Nah, dia nanti akan terpotong seperti ini. Ini saya slash. Oke. Jadi saya matiin slashnya. Ini saya select menggunakan ini ya. Kita delete. Atau sebenarnya bisa kita gunain simetri biar lebih cepat, jadi nggak perlu motong.
Ini saya kasih modifier simetri. Nah, kita klik plusnya ini, kita mirrornya bisa kita geser. Nah, di sini saya rotate 45 derajat. Saya taruh di tengah-tengah. Ini jangan lupa centang flip. Nah, lebih seperti ini. Kemudian ini bisa kita kasih simetri lagi di atasnya. Nah, kita rotate lagi mirrornya 45 derajat. Kita atur senternya. Nah, kurang lebih seperti ini. And isolate. Ini bisa kita pasang, kita geser aja. Nah, lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang hubungannya. Ini saya rotate 45 derajat. Snapin ke tengah-tengah. Nah, kemudian saya gunain lokal biar gesernya enak. Untuk rotation juga saya gunakan lokal. Nah, biar enak rotasinya, saya matiin dulu snap rotationnya, angle snapnya. Nah, ini ganti ke view, pilih move, kita rotate ganti view lagi. Angle snapnya jangan lupa dinyalain. Kita rotate 90 derajat. Kita geser. Saya rasa kurang panjang. Kita atur di FFD nya. Ini kita duplicate lagi, instant, geser. Kurang lebih. Kemudian bisa kita rapikan lagi, karena tadi instant bisa kita atur-atur, sesuaikan.
Kita coba render. Ini masih bisa dibenerin lagi. Kurang lebih seperti itu untuk bikin atap alang-alang. Saya rasa cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.